Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi setelah tertunda beberapa pekan karena ada beberapa aktivitas atau kesibukan yang harus saya selesaikan dulu. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita sudah memasuki episode ke-7 ya, untuk belajar Python dasar. Jadi di episode ke-7 ini kita akan membahas tentang looping. Oh iya, satu lagi, episode ke-7 ini adalah episode untuk Python Basic. Ini adalah episode yang terakhir ya. Selanjutnya kalau misalnya diperlukan nanti kita akan lanjut ke intermediate atau advance. Kita gabungkan saja intermediate dan advance-nya. Nah, tapi untuk lebih ininya saja nanti kita kasih dasar-dasarnya sambil jalan aja ya. Nanti kan setelah ini kita akan masuk pada data science ya. Belajar data science. Untuk data science saya pikir ini sudah cukup. Kita belajar Python sampai di sini sudah cukup. Kita tidak terlalu harus mendalami Python-nya untuk masuk ke data science ya, karena data science itu punya cara tersendiri juga untuk bisa ini. Yang penting logika dasar Python-nya itu bisa dapat. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Kita buka di apa lagi? Yang lalu kan kita sudah belajar tentang logika if ya. Tapi ini kita close saja. Kita masuk ke ini yang baru. Ke file yang baru kita buat dulu, kemudian kita kasih judul yaitu membuat looping dengan for. Oke. Nah, kita langsung contoh saja ya untuk for statement ini, untuk looping dengan for. Jadi perintahnya itu misalnya gini, kita ingin membuat looping 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau sampai 4 aja ya kalau gitu. Jadi perintahnya adalah for ya, identifiernya terserah mau pasang apa, bisa X, bisa I, bisa anu, bisa apa saja yang jelas. Untuk saat ini kita pakai I. For I in dalam range ya. Ini range adalah kebetulan di sini adalah fungsi bawaan. Jadi built-in function. Jadi kita pakai saja range-nya berapa sampai berapa. Range-nya misalnya 1 sampai 5. Jadi untuk fungsi range ini dia adalah fungsi yang dimulai dari 1 dan berakhir sebelum 5. Oke. Print, kita print I-nya. Oke, karena I identifiernya tadi. Nah, ada else. Kalau mau pakai else, begini cara pakainya. Else print loopnya udah ludes, habis ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita run yang ini, shift enter, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini ya. Coba perhatikan, dia akan melakukan iterasi mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya setelah 4 dia akan keluar dari loop ini. Jadi caranya dieksekusi, jadi dia akan mulai analisa, dia akan mulai assess ya, mulai dari range 1. Jadi untuk I sama dengan 1, print I. Jadi I sama dengan 1. Untuk I, kemudian selanjutnya kembali lagi. Untuk I sama dengan 2, print I. Jadi 2. Selanjutnya kembali lagi, karena looping, jadi dia akan muter-muter terus. Dari sini kembali, dari atas kembali ke bawah. Kemudian kembali lagi sampai pada nilai keempat. Ya. Pada nilai keempat, untuk I sama dengan 4. Oke. Nah, terakhir ketika kita print lagi untuk I, karena sudah batasnya sampai 5 saja, jadi di sini kan untuk
fungsi range ini adalah mulai dari 1 sampai akhir dikurang 1 ya. Dikurang 1 berarti hanya sampai 4 saja, tidak akan sampai 5 ya. Nah, karena sampai yang kelima itu dia akan keluar dari loop ini dan mengeksekusi perintah else ini ya. Else kemudian akhirnya dia akan meminta kita untuk mencetak, meminta mesin untuk mencetak print string yang ada di sini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya fungsinya itu atau misalnya nilainya, value-nya itu bukan merupakan bukan merupakan ini, bukan merupakan angka, bisa juga. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ini ya. Coba kita list ya. List range itu 5. Oke. Coba perhatikan, kalau kita list range sama dengan 5. Nah, sekarang list range 1,5. Coba lihat ya. Oke, sudah bisa dibedakan. Kalau kita tulis dengan cara seperti ini, range 1,5 berarti mulai dari 1 hingga ke 5 kurang 1, jadi 4. Tapi kalau hanya ditulis range itu sebanyak 5, maka dia akan memulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Karena jumlahnya memang 5 ya. Oke, dari situ logikanya udah dapat ya yang di atas ini. Kenapa dia hanya sampai 4. Oke. Nah, selanjutnya misalnya ada suatu himpunan himpunan benda, misalnya gini, gorengan. Oke. Gorengan itu terdiri dari bakwan, cireng, tahu isi, tempe goreng, ubi goreng. Oke. Lengkaplah sudah penderitaan kita dengan gorengan ini ya. Nah, sekarang kita print. Hasilnya adalah for apa saja, misalnya for item, misalnya for item di in gorengan. Oke, karena ingat ini gorengan tadi ya, himpunannya adalah gorengan yang ini. Jadi untuk setiap item di dalam gorengan ya, print item. Mari kita lihat hasilnya. Nah, sekarang coba perhatikan, ini sama saja dengan yang di atas tadi, yang fungsi ini, bahwa dia akan melakukan iterasi dari setiap list yang ada. Nah, ini kan listnya nih. Listnya adalah string ya, isinya adalah string. Jadi string itu string bakwan, cireng, tahu, kemudian kita himpunin dalam sebuah variabel yang bernama gorengan. Jadi kalau untuk mengiterasinya kita mau manggil fungsi for item in gorengan. Item ini bisa apa saja, bisa G, bisa I, bisa A, bisa X. Ini bisa dinamakan apa saja ya. Yang penting ini di dalam variabel apa gitu, atau di dalam list apa ya. Ini variabel listnya ini namanya gorengan, jadi di dalam gorengan maka kita print itemnya. Gitu. Nah, begitu juga misalnya untuk sebuah iterasi string ya. Misalnya gini, apa lagi, bakwan atau ini aja ya, tempe, apa ya,
tempe goreng. Oke. Oke. Bakwan aja lah, yang simpel. Bakwan sama dengan bakwan. Oke. Jadi bakwan ini adalah nama variabelnya, isinya adalah string bernama bakwan. Jadi untuk setiap i boleh A, boleh X, boleh Y ya, ingat tadi. Di dalam bakwan nama variabelnya yang menjadi list, print i. Oke, maka hasilnya adalah dia akan melakukan iterasi ya, B A K W A N. Oke. Oke. Saya pikir itu sih untuk apa lagi? Untuk ini, untuk for. Oh ya, tambahan lagi ya, misalnya gini. For misalnya di dalam list 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Oke, titik 2 print misalnya, maka dia akan memberikan kita hasil list, iterasi dari listnya. Oke. Nah, oke, jadi Oke, coba lihat ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk sedikit membahas tentang range ya. Misalnya gini. Oke. Jadi rumusnya range itu perlu kita jelaskan di sini, bahwa rumus dari range itu adalah, sebentar, kita rubah dulu ke markdown. Oke, list. Jadi gini. List range itu stopnya berapa, kemudian stepnya ya. Jadi ini adalah rumusnya ya. Jadi untuk ininya, untuk caranya bisa kita tuliskan seperti di bawah ini. Oke, ini fungsi markdown dapat ya. Oke, di sini markdownnya nggak jalannya di sini. Oke, no problem. Nggak ada masalah. Ya, sekarang kita kasih contoh, misalnya for ya, counter in range 9 misalnya ya, for counter in range 9, kemudian kita enter. Ada yang salah di sini ya, salah karena tidak ada titik 2-nya. Oke. Salah, ini salahnya karena ini bukan maaf, saya yang salah. Saya lupa kalau ini harus di print dulu ya. Aduh. Print counter baru bisa kelihatan ya. Nah, coba kita lihat di sini, baru akan nampak hasilnya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, begitu juga misalnya kalau kita mau membuat Oke, sekarang gini, ada satu instruksi untuk memerintahkan looping itu berhenti dan kita keluar dari looping. Oke. Jadi ada yang namanya break sama continue ya. Oke. Nah, untuk break ini saya kasih contoh untuk breaknya ya. Misalnya gini. Oke. Misalnya gini ya. Kita punya misalnya kita ada variabel angka namanya angka 12. Angka sama dengan 12 lah, nggak usah terlalu banyak ya. Oke, for i di range ya. Range berapa? Misalnya range 20 ya. For i di range 20. Oke. Print i. Oke. Nah, kita beri fungsi if i is 12. Oke. Print angka ditemukan 12. I. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini hasilnya adalah seperti berikut. Nah, di sini ada variabel namanya angka, kita iterasi dia dari i hingga range 20. Untuk setiap i dalam range 20, print i jika i adalah 12, jadi dia akan iterasi dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu 12, print angka i ditemukan. Oke. Nah, misalnya angka ditemukan 12. Kemudian lanjut lagi, dia akan melanjut 13, 14, 15 sampai 20. Oke. Nah, sekarang ada satu fungsi itu namanya break. Oke. Nah, sekarang contohnya kita samakan saja dengan yang di atas ya. Misalnya gini. For i in range 20 tadi ya. Oke. Print i. Oke. If i is 12 atau i sama dengan ya, sama ini ya, 12, maka print angka ditemukan i. Oke. Kemudian kita kasih fungsi break. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Jika fungsi ini kita eksekusi, maka perhatikan ya. Jika fungsi ini kita eksekusi, if i sama dengan 12, print angka i ditemukan, kemudian break. Nah, perhatikan. Dia kemudian melakukan iterasi.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu 12 ditemukan, angka 12 ditemukan, dia tidak akan lanjut sampai ke 20 seperti yang di atas ini ya. Yang di atas ini kan lanjut ke 20 sampai 19 lah ya, 0 sampai 19. Nah, kayak gitu. Ini enggak, kalau kita break, maka dia hanya akan sampai ke 12, kemudian dia break. Oke? Nah, pada kasus ini kalau misalnya ada sebuah logika yang ingin kita ujikan dan hasilnya, setelah kita puas dengan hasilnya, maka kita akan menghentikan proses pengujian logika itu. Kita menggunakan dalam sebuah loop ya, kita menggunakan break. Nah, berbeda jika misalnya kita menggunakan fungsi yang merupakan lawan dari break itu, yaitu continuous ya, continue ya. Misalnya gini, for i in range berapa ya, range 1 sampai 10 lah gampangnya ya. Oke. Kita bahas if i sama dengan 6 misalnya ya, print nilai i adalah 6. Oke. Continue, kita kasih continue, kemudian print ini muncul enggak ya, misalnya ya. Nah, kemudian kita print nilai saat ini adalah i. Oke, kemudian else, di sini kita kasih else dari for ya, else print akhir dari loop. Oke, kemudian kita print ini sudah di luar loop. Oke, misalnya gini aja lah, kasih gini aja biar gampang. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Oke, di sini ada statement continue. Jadi kita ingin melakukan iterasi untuk setiap i dalam range antara 1 sampai 9. Oke. Jika i sama dengan 6, kita akan print nilai i itu adalah 6. Kemudian kita continue setelah ini. Jadi kita tidak break, kita lanjutkan lagi loopingnya. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, kita mau tahu apakah dengan perintah continue ini dia akan looping terus kemudian sehingga ini tidak dieksekusi. Oke. Nah, setelah looping selesai ini akan dieksekusi ini. Oke. Jadi ini akan dieksekusi sebagai bagian dari looping dari for. Oke. Ini bagian looping dari for, bukan bagian dari if, karena yang bagian dari if itu adalah yang ini, yang di dalam sini ya, yang ada parentesisnya ini, yang ada spasinya ini. Oke. Kalau looping dari for ini dia. Oke. Begitu juga else. Ini else bukan dari if, tapi else dari for. Oke. Dan print ini
ini adalah bukan print dari for. Ini sudah di luar dari looping. Kita kasih enter saja di sini ya, supaya jelas. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya adalah, mari kita lihat. Pada saat kita jalankan, hasilnya adalah dia akan ngeprint nilai saat ini adalah 1. Kemudian, oke, jadi kita lihat logikanya ya. Untuk setiap i pada range 1 sampai dengan 10, jika jika i sama dengan 6, tapi kalau belum 6, maka yang akan dilakukan adalah dia skip ini, skip, kemudian dia akan lanjut ke sini, print i, maka i pada saat itu adalah 1. Oke. Terus apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan keluar dari sini? Tidak, belum, karena loopingnya belum selesai, maka dia akan looping lagi, masuk ke 2. Oke, masuk ke 2. Dan ketika 2 belum sama dengan 6, maka ini belum dieksekusi. Terus seterusnya sampai nilai i sama dengan 6. Nilai i adalah 6. Kalau nilai i sudah 6, maka dia akan melakukan print. Dan print, setelah print, kemudian dia akan continue. Continue-nya kemana? Ke sini. Kembali ke sini. For i, dia masuk ke 7. Kalau 7, apakah dia sama dengan 6? Tidak sama dengan 6, maka ini akan di skip. Maka ini tidak akan pernah muncul ya. Print, muncul nggak ya? Ini nggak akan pernah muncul. Nah, yang akan muncul tetap adalah kelanjutannya yang ini. Oke, sampai nilai itu selesai. Ketika sudah sampai ke 9, ini sudah tidak ada iterasi lagi di sini, maka dia akan melanjutkan ke else. Else itu print akhir dari loop, maka akan muncul akhir dari loop di sini. Nih, ya. Ini akhir dari loop, kemudian dia keluar dari loop dan ngeprint ini ya. Ini sudah di luar loop. Oke. Oke. Saya pikir untuk sementara, oh ya, ada satu lagi ya. Satu lagi loop yang bisa kita pelajari, yaitu while ya. Kalau while ini adalah loop forever ya. Yang forever itu maksudnya selamanya. Misalnya gini ya, while true, atau jika benar ya, atau jika angka lebih kecil dari 9 misalnya, angka sama dengan 0 ya. Kita kasih variabel dulu, while angka ya lebih kecil dari 5 misalnya. Oke, maka print, kita print nilai angka adalah angka, kita print, maka kemudian angka sama dengan angka plus 1. Oke, karena kita akan menjumlahkannya, menaikkan incrementnya. Kemudian print ini sudah di luar while. So, apa yang akan terjadi kalau kita eksekusi? Nah, perhatikan ya, pada saat kita eksekusi perintah ini, maka variabel angka pada inisiasi awal kita beri angka 0. Kemudian kita kasih while, looping, ini looping dalam model lain. Jika angka, jadi jika ini benar, jadi angka itu lebih kecil dari 5, oke, maka di print ini angka, oke, angka. Kemudian maka akan keluar hasilnya seperti ini, angka adalah, oke, nilai angka adalah, kemudian angkanya kita increment, kita naikkan jumlahnya ya dengan nambah 1. Setelah itu angka yang baru tadi yang dari 0 ditambah 1 menjadi 1, di analisis lagi, hasilnya adalah angka di print angka 1, kemudian hasilnya seterusnya angka 2, 3, dan sampai ke 5. Karena ini masih di bawah 5, maka while ini masih akan terus melakukan looping, masih true ya, istilahnya nilai ini masih true. Oke. Nah, kalau nilai ini sudah false, maka dia akan keluar dari
dari loop ini dan akan melakukan instruksi ini, memprint instruksi ini ya. Oke. Oke. Saya pikir begitu saja dulu ya untuk pelajaran kita yang basic ini. Selanjutnya kita akan masuk mulai dari data science paling dasar ya. Jadi sudah selesai kita di basic. Nah, untuk intermediate dan advance-nya bisa sambil jalan nanti di data science-nya. Oke. Kita akan belajar itu secara kasuistik, jadi berdasarkan kasus-kasus saja ya untuk mempercepat ininya, mempercepat proses belajar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.